Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini kalau saudara lihat dari depan sampai mimbar sampai yang belakang sih masih juga kan gitu ya. Jadi minggu ini khususnya saudara, ini semua youth yang pelayanan saudara. Semua youth yang pelayanan. Oke. Dari Kok Chris juga still youth. Still play AFL every weekend, so still. Jadi luar biasa. Thank you buat koordinator ibadah sama Pak Gembala yang izinkan untuk kami anak-anak youth melayani di pelayanan mimbar hari ini. Sama-sama buka Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara bawa Alkitab di handphone, jangan terpaku sama monitor. Saudara. Senang sekali saya kalau bikin PowerPoint. Nah, karena orang lihatnya ke depan, lupa kalau punya senjata di kantong. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nggak apa-apa ya sedikit panjang sedikit saudara. Karena saya pengen benar-benar ngambil. Tadinya saya mau ngambil satu perikop sampai 28 tapi kepanjangan. Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atasnya. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah ini nggak masuk nih kalau di gereja ya nggak ada yang makan. Nah, ayat 7. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu. Oh keren. Dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Katakan amin. Kalau enak baca Keluaran, kalau hari ini kita lagi masuk di dalam minggu Paskah saudara. Jadi dari tadi malam saya ini buka Passover. Karena Pak Gembala akan bawain di hari Jumat dan hari Minggu. Jadi kalau orang Israel itu, coba
Yang Israel rohani katakan amin. Nah, kalau saudara kan mukanya nggak muka Yahudi toh. Ini yang bisa ngomong Israel cuma saya doang saudara. Karena nama saya Efraim. Keturunan kelima dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Efraim. Yang ngerti bilang amin. Nah, saya mohon maaf. Joshua boleh. Boleh. Dua-dua boleh. Ya, masih oke. Sorry. Kalau Adi nggak masuk hitungan, nggak tahu daftar. Nggak tahu dari mana itu. It's okay. Tapi kalau jadi orang Israel itu merayakan Pesak tadi malam. Jadi tadi malam, bukan malam ini, hari Sabtu jam 6 sore, sunset, dimulailah festival yang dinamakan dengan Passover Week. Jadi tahun ini kebetulan di 2025, Paskahnya orang Kristen dengan Paskahnya orang Yahudi bertepatan minggunya. Jatuhnya di hari Minggu yang sama. Jadi dia akan berakhir tanggal 21 bulan April 2025. Tanggal 13 hari ini ya. Tanggal 20. Tanggal 20. Jadi tanggal 14 bulan Nisan atau tanggal 15 Nisan pertama sampai tanggal 21 bulan Nisan itulah Pesak, saudara. Paskah. Orang Kristen jangan ngomong Easter, salah. Mesti berubah. Loh, Efraim kenapa? Karena yang ngomongnya mesti Passover, yang ngerti bilang amin. Jadi jangan bilang Happy Easter. Mesti bilang Happy Passover atau Happy Pesak. Atau kita orang Indonesia benar-benar nyebutnya Paskah. Kenapa? Karena ada makna di belakang itu semua, saudara. Ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya bahwa waktu itu Yahweh Jehovah sungguh betul membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, masuk keluar lewat Laut Tebrau, menyeberangi Laut Tebrau, masuk ke tanah Kanaan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu peristiwanya. Passover bagi kita adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib, maut kehilangan kuasanya, dan saudara dan saya mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Yang ngerti bilang amin. Haleluya. Kalau dipanggil haleluya mesti jawab haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Supaya jadi orang Pentakosta beneran. Jadi orang GPD. Haleluya. Loh, orang Kristen jarang bilang haleluya ya. Haleluya itu kalau tetangga sebelah itu takbir, saudara. Betul. Jadi kalau tetangga kita di sebelah, saudara tiri kita bukan saudara sepupu, saudara tiri kita itu takbir. Jadi waktu kita nyebut haleluya itu satu-satunya kata yang di dalam Alkitab nggak pernah berubah hari ini, besok, selamanya sampai saudara di sorga. Nggak bakal berubah, haleluya. Hail to Yahweh namanya. Jadi haleluya, ya haleluya jawabnya. Haleluya. Sekarang jadi GPD beneran. Oh, gitu. Nah, jadi ini yang menarik saudara di dalam apa namanya Paskah. Saya pengen bawa saudara masuk di dalam runtutan peristiwanya Paskahnya orang Yahudi. Kenapa mesti balik ke Paskahnya orang Yahudi? Karena Yesus orang Yahudi bukan orang Jawa, yang ngerti bilang amin. Kalau orang Jawa saudara ya enggak, Joko namanya. Bukan yang lain. Yesus namanya, Yeshua namanya, ada di dalam Alkitab. Yeshua itu artinya Jehovah Shua, Allah yang bertindak, Allah yang berperang, Allah yang menyelamatkan. Jadi waktu saudara panggil nama Yesus atau Yeshua, saudara panggil tiga Allah yang, bukan tiga Allah, tiga pribadi Allah. Allah yang berperang, Allah yang bertindak, dan Allah yang menyelamatkan. That is the powerful name of Jesus. Katakan amin. Next. Nah, ini yang menarik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu tema saya sore hari ini adalah saya benar-benar nih apa namanya catatan khotbah semuanya ada di PowerPoint karena baru selesai jam 2.30 tadi saudara. Jadi tema saya hari ini adalah bicara we are His. Sama-sama bilang we are His. Colek kanan kiri bilang I am His. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya benar atau salah, saya nggak peduli. Ya, tapi saya kepunyaannya Dia. Nah, saudara mesti paham dulu menjadi orang Kristen
bahwa di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, sekali lagi saya mau bilang, kita bukan kepunyaan kita lagi. Makanya Rasul Paulus berkata, aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Katakan amin. Oke. So makanya we are his. Saudara, klik. Nah, semua identik dengan lukisan yang satu ini. Lukisannya adalah lukisan The Last Supper, karyanya Leonardo da Vinci. Betul? Ya. Jadi Leonardo da Vinci ini bukan orang Yahudi. Waktu dia gambar lukisan The Last Supper. Orang bilangnya perjamuan terakhir, makan malam terakhir. Tapi Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas berkata ini adalah makan malam Paskah. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Sampai di sini paham? Oh, karena ada dua perbedaan Pak antara makan malam biasa dengan Passover meal. Itu dua hal yang berbeda bagi orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi ini dua peristiwa yang sangat berbeda. Nah, saya mau bawa ini hari ini. Kenapa perjamuan terakhirnya Yesus sangat penting dan merujuk kepada sebuah cerita mengenai pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir sampai dia harus mati ke atas kayu salib. Nanti ceritanya berlanjut hari Jumat dan hari Minggu, saudara. Nanti, ya. Saudara, kalau saudara lihat The Last Supper, maka tadi saya bilang, jadi menurut ahli teologi ya, para bapak-bapak gereja, lukisan Leonardo da Vinci ini kurang akurat. Jadi kalau saudara nonton ya The Da Vinci Code gitu ya, nggak apa-apa, Hollywood punya. Sekarang biblical punya. Jadi kalau dilihat kondisinya kayak gini, nomor satu, orang Yahudi nggak duduk di meja, yang ngerti bilang amin. Dia duduk di lantai, halo, yang ngerti bilang amin dulu. Nah, jadi ini sedikit, loh kan repotnya mesti begitu toh ya, kan kalau kita bahas mesti identik, betul nggak? Jadi di Brisbane naik apa? Tahun 2000, sekarang 2025, kalau ada orang yang melukis tahun 2020 udah ada metro, berarti belum tinggal di Brisbane, yang ngerti bilang amin. Karena metro baru ada tanggal 2024, kalau nggak salah bulan November, Desember terakhir. So, jadi lukisannya seperti itu. Yang kedua, lukisannya di situ ada roti. Harusnya roti yang dimakan waktu zaman perjamuan Yesus ini, The Last Supper ini, nggak boleh rotinya ngembang, saudara. Ini kekeliruan kedua dari Leonardo da Vinci. Makanya saya bilang nggak apa-apa, namanya juga lukisan, betul nggak? Karya seni. Tapi ini yang saya menarik. Jadi roti yang ada adalah roti yang nggak beragi, atau bahasa orang Israel nyebutnya matzah. Dibuat. Jadi nggak beragi. Saya nggak tahu nggak beragi itu bahasa Inggrisnya apa, saya nggak tahu. Ate yang menerjemahkan. Makanya dia di situ. Kalau Ate pun bingung, saya pun nggak tahu, saudara. Jadi kalau sampai Ate kehilangan kata, saya apalagi saya kan gitu, nggak beragi. Yang kedua nggak boleh ada ikan. Karena makannya mesti domba, yang ngerti bilang amin. Gitu. Jadi, sampai di sini yang bisa ngikutin bilang amin. Bentar ya, karena The Last Supper, perjamuan terakhirnya Tuhan Yesus itu betul-betul menceritakan tentang apa artinya Paskah atau Pesak atau Passover yang dibuat. Karena waktu Yesus duduk makan bersama dengan muridnya, ada 12 orang ya, di The Last Supper atau Passover meal. Di situ mesti ada roti yang tidak beragi. Di situ mesti ada anak domba, daging domba. Karena makannya mesti itu menurut ketetapan firman. Katakan amin. Enggak boleh ayam goreng, yang ngerti bilang amin. Loh. Ini kitab Keluaran, saudara. Orang Yahudi itu enggak kayak kita, enggak boleh dibantah. Orang Yahudi itu kalau makan pakai A ya pakai A. Kalau pakai sayur pahit ya pakai sayur pahit. Mungkin di Indonesia sayur singkong kan gitu ya. Tapi mesti, harus, persis, tepat. Karena itu Alkitab tadi, makanya saya baca sampai akhir. Sampai ayat yang ke-14. Karena firman Tuhan katakan, inilah ketetapan yang harus kamu jaga turun-temurun. Jadi habis itu mesti daging domba. Nah, yang menarik dari perjamuan Tuhan Yesus ini adalah waktu kita melakukan Holy Communion. Betul? Karena di dalam Holy Communion ada dua. Ada roti tidak beragi, yang kedua ada Lalu Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu ia mengambil anggur, mengambil cawan, dan berkata, inilah darahku.
Darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi ada dua esensinya. Tapi saudara, nah ini yang menarik. Izinin saya, di dalam perjamuan atau makan malam Paskah, jadi di Passover meal, ini ada 4 anggur yang ada. Klik. Jadi Yesus itu bukan cuma minum 1 cawan, itu ada 4 cawan yang harus ada di meja. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Jadi di dalam perjamuan nih, di dalam makan malam Paskah atau Passover Seder, oke, ini harus ada 4 cawan. The first cup wine, second cup wine, third and fourth. Ini 4 hal yang sangat berbeda di dalam tata cara orang Yahudi. Karena 4 ini bicara tentang sesuatu yang berbeda dan diminumnya mesti dalam waktu yang berbeda. Malam hari ini izinin saya share. Makanya tadi saya bilang we are his. Kalau saudara tahu duduk makannya malamnya Tuhan Yesus, saudara akan mengerti apa yang dia coba bawa. Yang pertama, cup yang pertama. Cup yang pertama disebut the first cup. Orang Ibrani, orang Yahudi nyebutnya the first cup is the cup of sanctification. Cup apa yang pertama? Jadi anggur, minum anggur yang pertama itu first cup of sanctification. Jadi minum anggur yang pertama adalah anggur yang firman Tuhan katakan menguduskan. Sama-sama bilang sanctified. Ada yang tahu apa arti kata kudus? Apa arti kata kudus? Dipisahkan. Kudus berasal dari satu kata namanya kados. Jadi yang pertama waktu di dalam perjamuan Paskah, orang Israel tadi malam nih, hari ini sepanjang 7 hari mereka merayakan setiap malam. Mereka melakukan hal ini. Hal yang pertama kali diminum adalah anggur yang disebut dengan the cup of sanctification. Kenapa ini sangat penting saudara? Karena the cup of sanctification bicara tentang, klik ayat yang berikutnya. Keluaran pasal 8 ayat 22 berkata, tetapi pada hari ini aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat mikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan, apa saudara? Mengadakan apa? Bilang kanan kiri, Tuhan akan buat perbedaan. Bilang kanan kiri, Tuhan akan buat perbedaan. Antara umatku dan apa? Dan bangsamu. Waktu the first cup of sanctification itu bicara tentang cawan pengudusan. Waktu dia bicara tentang cawan pengudusan, bicara tentang you been separated. Engkau dipisahkan. Kados katanya. Firman Tuhan katakan kados bicara tentang, oh saya nggak enak jadi kudus. Ada orang Kristen bilang, aduh susah orang Kristen. Nah, buat A salah, buat B salah, buat C salah, buat D salah. Ya. Kemarin di ibadah gitu kan ya. Ada orang nggak tahu juntrungan dari mana, bikin kita emosi. Mau emosi salah, abis gereja yang ngerti bilang amin. Saya sering bilang sama orang, saya ini punya karunia rasul, tapi Rasul Petrus belum bertobat yang ngerti bilang amin. Itu dia masalahnya. Ya, saya punya karunia rasul, masalahnya Rasul Petrus sebelum bertobat. Waktu dia potong telinga Malkus itu dia saudara. Tuh, sebelum bertobat ya, tuh yang dia buat. Waktu orang Kristen bicara, waktu Yesus di dalam tata cara perjamuan terakhir, dia mengambil the cup on sanctification. Ini menarik karena orang Kristen gak suka hidup kudus, padahal kudus berarti dipisahkan. Kudus berarti engkau dipisahkan. Kalau saudara dipisahkan berarti Tuhan lagi mau buat sesuatu yang spesial hanya untuk saudara. Hanya untuk engkau. Kalau engkau, oh saudara kalau dipisahin itu udah paling enak. Itu 2 dihukum atau dikasih reward. Yang ngerti bilang amin. Betul gak? Kalau dipanggil nih tiba-tiba, betul gak? No? Kalau anak didik saya kalau lagi main bola, kalau saya lagi panggil, Ethan come here. Dia selalu tanya, am I in trouble? No. Why you said you are in trouble? Nothing, dia bilang gitu. Come here. Gitu. Itu namanya dipisahin. Orang Kristen gak suka.
Padahal waktu engkau dipisahkan, ini yang menarik. Klik berikutnya. Waktu engkau dipisahkan, waktu Tuhan berkata dia sanctified, dia menguduskan engkau, dia memisahkan engkau. Yang pertama dia pisahkan engkau dari dunia. Makanya Roma 12 ayat yang kedua berkata apa? Roma 12 ayat 2. Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya apa? Engkau mengerti manakah kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Tapi kalimat yang pertama diawali dengan apa? Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Saya baru nyadar nih. Waktu you are being sanctified, waktu engkau dikuduskan, engkau dipisahkan Tuhan. Itu karena Tuhan pengen engkau keluar daripada dunia. Supaya apa? Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa tahu kehendak Allah. Engkau kudus, for you can understand what God purpose in your life. What His will in your life. Oi, stop scrolling TikTok untuk dengerin khotbah. Stop buka YouTube untuk dengerin khotbah. Stop buka Instagram untuk dengerin khotbah. Mulai buka Alkitab saudara. Yang ngerti bilang amin. Orang Kristen demen banget lihat TikTok. Ya, kalau ada ayat yang bagus selalu bilang ini buat saya. Dengan wah ini buat saya ini. Kena di hati ini, Tuhan lagi ngomong sama saya hari ini. Enak aja. Siapa tahu Tuhan lagi ngomong sama saudara, bertobat, dosamu sudah banyak. Yang ngerti bilang amin. Halo. Tapi kan kita seneng kan? Bener gak? Saya sering bilang sama orang gini, saudara kalau ngomong sama Tuhan itu jangan lewat asisten pribadi atau sekretaris. Yang ngerti bilang amin. Bisa ngerti maksud saya? Karena kalau saudara baca TikTok, ya nggak, lihat TikTok, lihat YouTube, betul gak? Lihat Instagram, saudara lagi dengerin firmannya lewat sekretaris. Halo yang ngerti bilang amin. Saya nggak mau. Ada orang bilang gini, Efraim, kan Tuhan bisa ngomong lewat TikTok, Tuhan bisa ngomong lewat Instagram, Tuhan bisa ngomong YouTube, Tuhan juga bisa ngomong lewat Alkitab saudara. Yang ngerti bilang amin. Paham? Tuhan juga bisa ngomong lewat saudara di doa pagi saudara di 7 Minute You with God. Dia juga bisa ngomong lewat itu. Jadi dia gak butuh saluran yang lain. Dia gak butuh channel yang lain. Halo. Seneng kalau diam berarti tersinggung. Paling gak firmannya nyampe. Karena waktu dia pisahkan, the first cup is the cup of sanctification. He want to separate you, set apart you from the world. Because sometimes suaranya dunia terlalu kencang. It's too loud. Betul Ate, too loud. Ate sometimes kadang-kala mesti berdiri di sini samping saya. Sometimes dia bilang, bro kecepatan bro. Gue gak bisa ngerem Teh. Kalau ngerem lupa gue khotbahnya. Set apart from the world. Karena kadang-kala dunia terlalu keras, terlalu bising. Terlalu banyak suara. Suara yang bilang engkau mampu kadangkala. Kemarin saya sharing di FOG Sinai. Saya bilang ada perbedaan antara berserah dan menyerah. Berserah itu, ya enggak? Menyerah itu udah enggak bisa ngapa-ngapain. Yang ngerti bilang amin. Namanya nyerah itu udah enggak bisa ngapa-ngapain. Berserah itu masih bisa, tapi memilih untuk tidak. Yang ngerti bilang amin. Jadi menyerah itu udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah nyerah ada gue nyerah gitu. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Berserah beda. Berserah itu masih bisa. Masih punya sumber daya. Masih punya kepintaran. Masih punya jabatan. Masih punya pangkat. Tapi you choose to surrender into God's hand. Jadi set apart dulu dari dunia. Supaya apa? Gak bising. Colek kanan kiri gak bising. Aduh. Mau kenal Tuhan, itu yang kan nggak mungkin. Ini kalau saya tanya siapapun saudara gitu, saudara pasti kenal seseorang tuh pasti butuh pengenalan yang lebih, pengenalan yang dalam. Betul apa betul? Saya kalau terima
WhatsApp nih, teks. Saya tahu dari siapa. Kalau sama orang yang sangat dekat sama saya, dia nggak panggil saya Bang, dia nggak panggil saya Kak, dia nggak panggil saya F, dia panggil saya Woi. Yang ngerti bilang amin. Betul ini, betul. Betul, jadi kalau saya dapat teks, ya nggak, dari nomornya dia, terus depannya adalah Bang, saya tahu bukan dia yang tulis, yang ngerti bilang amin. Saya tahu orang lain yang tulis. Karena dia nggak pernah panggil saya Bang, K, F, nggak pernah. Chat kami dimulai dengan, woi, lagi ngapain? Gue jawab juga, woi, udah mau tidur? Nggak pernah. Yang ngerti bilang amin. Entah, halo, sampai di sini paham? Waktu engkau dipisahkan dari dunia, itu supaya engkau bisa dengar suaranya lebih jelas. Supaya engkau bisa dengar, ini Roma 12 ayat 2 itu kalau dibedah ada 4 level. Tahu kehendak Allah. Karena tahu yang baik, tahu yang berkenan, sama tahu yang sempurna. Wah, repot baginya. Tapi yang kedua, you been set apart. Supaya apa? For his plan. Kadang-kala rancangan kita gak masuk kok. Gak jalan kok. Betul? Gak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya Tuhan sanctify dulu, dikuduskan. Tiap pagi Pak, kalau boleh datang sama Tuhan bilang gini, Tuhan pisahkan saya. Set me apart God. Kudus, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kita punya DNA-nya surga, jadi kita punya itu di dalam diri kita. Setiap pagi saudara bilang sama Tuhan, Tuhan kudusin Tuhan. Supaya apa? Waktu saya dipinggirin, saya disingkirkan, kadang-kala gak enak karena itu saudara mesti terputus daripada zona nyaman saudara. Saudara mesti terputus daripada keasikan dunia saudara. Saudara terputus daripada kebiasaan saudara. Tapi ini yang menarik, waktu engkau dipisahkan, artinya engkau sedang masuk dalam rancangannya Tuhan. Kalau engkau masih sama dengan dunia, saya mau bilang satu hal sama saudara, rancangannya gak pernah jalan. Tunggu engkau sendiri dulu. And he's going to reveal what he's planned out about your life. Hari ini di mana saudara? Di tengah-tengah, di perjalanan, di samping, di kanan, di kiri, atau saudara bilang sama Tuhan, no. Makanya tadi saya bilang di perjamuan yang terakhirnya Tuhan Yesus ada 4 cup anggur. Aduh, menarik. Anggur yang pertama bicara sanctification, set you apart from the world, for his plan, dan yang menarik adalah for his work. Hari ini saya nanganin 1.300 anak-anak dari umur 6 sampai umur 18. Setiap pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak tahu mesti bikin apa. Kasih tahu saya apa yang harus saya mau buat. Ada 1.300 anak, saya ketemu muka pun kadang-kala lupa. Ini anak namanya siapa, emaknya namanya siapa, bapaknya namanya siapa. Kalau ketemu saya, Ephraim, how are you? I'm good, thank you, how are you? Gitu. Udah jadi orang OSI bener kan? How are you? Good. Ya. Habis dia lewat, itu siapa lagi namanya? No. Saya kalau tanya nama, saya selalu dengan cara yang paling licik. Saya selalu tanya, nama panjang kamu siapa ya? Padahal saya lupa namanya. What is your full name? Kalau dia kasih saya your full name, saya tahu nama depannya kan gitu toh. Ya dia buat. Tanya sama Tuhan, apa yang dia mau kerjakan dalam hidup saudara. Sehingga dia harus pisahkan engkau. Kalau ada sesuatu yang Tuhan cut, ada sesuatu yang Tuhan potong, ada sesuatu yang Tuhan ambil. Tanya Tuhan, ini buat apa Tuhan? Siapkan saya untuk sesuatu yang Tuhan potong. Katakan amin dulu dong. Siapkan saya untuk sesuatu yang Tuhan ambil, siapkan saya untuk sesuatu yang hilang, siapkan saya untuk sesuatu yang dikuduskan untuk Tuhan. Makanya rotinya gak beragi. Roti gak beragi itu dosa. Ragi selalu di dalam Alkitab dikaitkan dengan dosa. Sedikit dosa akan bisa mempengaruhi kehidupan saudara. Ini 1 minggu kan, minggu Paskah kita ya. Hari ini minggu Palem bagi orang. Ya, Rabu nanti Rabu Abu, Kamis Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu bukan Sabtu ceria. Yang ngerti bilang amin. Yang bilang Sabtu apa? Sabtu ceria gitu. Sabtunya Sabtu apa ya? Sabtu suci. Ya. Minggunya minggu Paskah. Jadi 1 minggu nih dibuat. Yuk kita di sanctify itu. Yang kedua,
Klik. Cup yang kedua, the cup of what? The cup of deliverance. Jadi waktu yang pertama, minumnya yang pertama. Waktu orang Israel ini minum Paskah, minum anggurnya yang pertama. Itu the cup tadi yang saya bilang. Yang kedua, the cup of deliverance. Nah, waktu dia minum cup yang kedua ini, dia menceritakan tentang 10 tulah orang Mesir. Ini the cup of punishment, plague. Menurut saksi mata atau orang-orang yang hidup di zamannya Tuhan Yesus bilang, bahwa Tuhan Yesus nggak kasih anggur ini kepada orang lain. Dia nggak kasih anggur ini kepada murid-muridnya. Dia minum ini sendirian. Yang ngerti bilang amin. Ini anggur yang dia berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang gini, sekiranya mungkin ya Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi waktu dia ambil cawan ini, dia minum anggur ini, dia minum anggur plague, dia minum anggur wabah, wah anggur sakit penyakit, anggur dosa dan segala sesuatu. Dia ambil anggur yang kedua. Makanya I will deliver you. Second cup. Ini orang Yahudi ini ngomong ini, dia akan cerita tentang 10 tulah di Mesir. Dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10. Pas minum anggur ini. Klik ayatnya please. Firman Tuhan katakan, dan darah, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Second cup, the cup of deliverance. Diambil. Orang bilang, adat istiadat orang Yahudi, yang pertama minum, yang kedua dia teguk sendiri, blok gitu ya. Orang gemis saudara. Saya dulu waktu kecil, kalau perjamuan selalu lari ke belakang pastori, ngabisin anggur perjamuan, saudara. Betul, betul. Rotinya pakai roti tawar dulu kan, tahun-tahun 84, 85, 86, saudara. Lalu pergi ke sana, makan, minum, dibuat enak, saudara. Bukan anggur orang tua tapi, gitu. Zaman dulu, dia buat. Dan ini Yesus minum sendiri. Kenapa? Dia nggak mau bagi-bagi untuk saudara. Karena yang ini, itulah dosa, itulah kesalahan, itulah kegagalan, itulah saya kemarin bilang bad choices saudara, betul gak? Pilihan-pilihan yang buruk dalam kehidupanmu, pelanggaran saudara. Dosanya orang Kristen mah jarang kelihatan, ya enggak? Jarang. Nah, saya sering bilang, aduh cuma malaikat sama Tuhan yang tahu tuh dia punya dosa. Nah, karena nggak kelihatan, kadang-kadang nggak kelihatan, nggak ketahuan, disembunyiin, terlalu rapat yang dia buat. Tapi saya mau bilang bahkan yang tersembunyi itu pun yang Tuhan Yesus minum, yang Tuhan Yesus ambil. Klik cup yang ketiga. The cup yang ketiga, saya izinin saya bakal cepat. Cup yang ketiga namanya the cup of redemption. I will redeem you. Klik ayatnya. Yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir. Anggur yang ketiga inilah yang orang bilang kita angkat di perjamuan kudus. The wine of deliverance. Dia bilang ini menjadi darah perjanjian, dia bilang. Yang ditumpahkan bagi kamu. Kenapa? Covenant. Karena ini menjadi covenantnya. Orang tanya, Efraim kenapa orang Israel potong domba, potong kambing? Ada maksudnya saudara, Tuhan itu. Colek kanan kiri bilang, Tuhan kita Tuhan yang punya maksud. Katakan amin dulu. Supaya saudara tahu apa saja yang terjadi dalam kehidupan saudara, dia punya maksud. Katakan amin dulu, iya enggak? Dia enggak iseng. Colek kanan kiri bilang, Tuhan enggak iseng. Seiseng-isengnya sorga nggak kayak gitu, yang ngerti bilang amin. Ya, seiseng-isengnya sorga nggak kayak gitu, saudara, nggak kayak gitu. Kenapa domba? Kenapa kambing? Jadi waktu bangsa Israel mempersembahkan domba, waktu Tuhan suruh sembelih domba, sembelih kambing, itu ada maksud. Kenapa? Karena dewanya orang Mesir pada saat itu, dewa yang paling terkenal namanya Amun-Ra. Ya, kita sering nonton itu di film-film. Amun-Ra, dewa matahari.
Betul? Nah, dewa Amun-Ra ini paling senang satu korban. Apa itu? Korbannya namanya domba. Makanya di atas kepalanya selalu punya tanduk domba. The ram god yang dia buat. Jadi waktu bangsa Israel mempersembahkan domba, dia mempersembahkan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Israel sedang mengolok-olok dewanya orang Mesir. Nyatain apa? Bahwa dewamu, Allahmu tidak berkuasa sama seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Semua bilang, tidak ada. Come on, betul apa betul? Jadi waktu dia korbanin ini, dia sedang mengolok-olok dewa paling besarnya orang Mesir. Menyatakan apa? Kalah. There's no God like Jehovah. Enggak ada Allah seperti Yesus, saudara. Enggak ada. Nih yang dia buat. Lalu dia bikin apa? Klik berikut. Saya cepat aja ya. Tara. Tara. Di pintu nomor 2. Jadi. Haleluya. Firman Tuhan kata, aku akan memberikan tanda. Jadi di ambang pintu. Jadi ambang atas, pintu kanan kiri. Ya, dipercik ombaknya. Nah. Ini orang Israel nyebutnya sebagai Tav. T-A-V. Itu artinya marka. Tanda. Ini yang menarik Tuhan kita. Karena Tav itu di early Hebrew, zamannya mereka di Mesir, salib. Artinya salib Kristus itu sudah ada sejak zaman Paskah di awal. Makanya Yesus itu adalah korban anak domba, korban penebusan Paskah. That's apa maksudnya dengan darah? Kenapa ada begitu? Itu seal, tanda. Klik ayatnya berikutnya. Firman Tuhan di Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 9 ayat keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalan dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang mulai kota itu, pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Bahasa Inggris saya bilang, and say to him, go throughout the city of Jerusalem and put a mark. Mark ini kalau saudara terjemahin bahasa Ibraninya adalah Tav. Taruh tanda, Tav. Makanya huruf T, benar nih terjemahan bahasa Indonesia. Karena waktu Yehezkiel itu hurufnya T. It's mean cross. So the cross of Christ, salibnya Tuhan, itu harus jadi tanda, marka, seal dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Seal of what? Klik, seal of covenant. Menjadi milik kepunyaan Tuhan. Waktu darahnya ada, tafnya ada. Itu menjadi the seal of ownership. Kalau kita kan tadi lagunya yang di awal ya, you are Alpha and Omega. Greek. Hebrunya you are Aleph and Tav gitu. Karena huruf pertama Aleph, huruf paling terakhir Tav. Di dalam huruf Ibrani. Jadi waktu Tuhan kasih Tav, dia kasih tanda, artinya dia menyegel kehidupan saudara. Menyatakan apa? Sudah selesai. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang it's finished, it's finished. Dia bilang apa? Sudah selesai. Udah Tav, udah paling terakhir. Dia segel saudara, menjadi apa? Milik kepunyaan Tuhan. Waktu engkau tahu bahwa engkau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, firman Tuhan katakan, siapa yang dapat melawanku jika Allah di pihak aku? Siapa yang dapat Roma bilang, masuk di dalam persidangan menuntut saya. Terjemahan Efraim itu. No? Enggak ada. Karena dia yang akan menjadi pembela. Makanya kalau saudara lihat hewan ternak, kan dicap, bener gak? Kan dicap pantatnya, betul gak? Dikasih segel, supaya apa? Menjadi milik kepunyaan. Colek kanan kiri bilang, saya milik kepunyaan Tuhan.
Kenapa? Ada darah Kristus dalam kehidupan saya. Makanya orang Kristen kalau ada apa-apa, darah Yesus, darah Yesus. Itu bukan latah saudara, yang ngerti bilang amin. Itu kasih tahu kepada iblis bahwa kita milik kepunyaan Tuhan. Bahwa iblis sudah gak punya hak lagi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang punya kehidupan kita, sehingga apa? Seal of covenant. Klik. 1 Efesus ayat yang pertama sampai yang next please. Dia bilang gini, and you also were included in Christ when you heard. Saya pakai terjemahan bahasa Inggris karena terjemahan bahasa Inggrisnya lebih enak didengar. Dia bilang gini, heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, unbelievable. The promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are what? God's possession, to the praise of His glory. Kalau engkau tahu apa artinya Yesus mati di atas kayu salib, engkau akan keluar dari sini dan berkata, aku milik kepunyaan Tuhan. Terakhir, 4 cup. Cup of praise, acceptance. Orang bilang, anggur yang terakhir Tuhan Yesus nggak minum. Karena after dia angkat anggur yang ketiga, anggur yang keempat dia nggak minum. Taunya dari mana Efraim? Klik please. Ayatnya ada. Tara, Matius 26 ayat yang ke-29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Anggur yang keempat, anggur ownership. Kita menjadi apa? Menjadi warga kerajaan sorga. Kapan minumnya? Saya sih tunggu waktunya, betul gak? Dan seluruh dunia akan menunggu waktunya. Di mana dia datang di awan-awan. Ingat saudara, dia datang di awan-awan mesti sama kita. Colek kanan kiri bilang mesti sama kita. Kalau enggak sama saudara, saudara ketinggalan berarti waktu pengangkatan. Yang ngerti bilang amin. Itu kan saudara di bawah, betul kan ya? Jadi, kalau sampai saudara bilang, saya melihat Yesus datang di awan-awan, itu berarti saudara sedikit terlambat tapi punya waktu kan gitu ya. Saya nggak mau lihat dia datang, saya mau datang bersama-sama dengan dia, katakan amin. Saya tutup ya. Our God has separated you, saved you, redeemed you, and took you as His own. Yuk, malam hari ini, 1 minggu ke depan, di Minggu Paskah, firman Tuhan mau datang ke dalam kehidupan saudara berkata, you are His. Oke, saudara itu milik kepunyaannya Tuhan. Kalau saya punya barang, saya punya kepemilikan, saya akan jaga setengah mati. Saya nggak mau orang buat. Handphone pun kadang-kala handphone kita kalau dijatuhin sama orang, aduh rasanya kayak gimana, betul gak? Kalau jatuhin sama diri sendiri masih nyesek. Tapi kalau jatuh sama orang lain, aduh nyeseknya lebih kan gitu ya. 2 kali lipat kadang-kala. Betul apa betul? Kan itu ya. Kenapa? Karena pemilik. Waktu engkau jalan 1 minggu ke depan, apa yang saudara khawatirin hari ini? Tadi saya bilang, the ownership of your life, your future, it's not you anymore, it's God. God has the ownership. Jadi kalau dia punya kepemilikan atas kehidupan kita, kemarin anak muda kita sharing, Jesslyn sama Bella kasih 2 tema, rely and trust to God. Yuk saya tutup malam hari ini. Di Minggu Paskah ini, 1 minggu ini, kita jalan menjadi roti yang gak beragi. Katakan amin dulu. Kita jalan supaya kita dikuduskan dan kita dipisahkan dari dunia 1 minggu ini. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan pisahin saya supaya saya sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya saya ikut apa yang Tuhan mau. Saya mengerti manakah kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Tuhan, saya tahu Engkau sudah ambil semuanya. Kesalahan saya, pelanggaran saya, dosa saya, salah saya. Saya mau ada di dalam deliverance-nya Tuhan. Di dalam pembebasan Tuhan kasih. Tapi saya mau jalani hidup saya enggak dengan sia-sia. Enggak mau. Saya mau jalani hidup saya dengan ucapan syukur. Bahwa saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan.
sepanjang waktu ini, sepanjang 1 minggu yang Tuhan kasih dalam pekerjaan kah, kuliah kah, sekolah kah, apapun, hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan karena tugas kita, karena we belong to Him. Katakan amin.